Halo, selamat pagi anak-anak. Pada hari Senin ini kita sudah masuk ke tema 2. Nah, pada tema 2 ini kita akan mengetahui segala hal tentang kegemaran. Ya, kegemaran itu adalah hobi. Hal yang sering kita lakukan, yang kita suka melakukannya dan itu bermanfaat bagi diri kita. Nah, pada subtema 1 ini tentang gemar berolahraga. Ada pada buku paket ya. Nah, nanti pada tema 2 ini akan lebih banyak aktivitas ya, karena melibatkan kegemaran kalian masing-masing. Jadi kegemaran itu banyak sekali. Untuk subtema 1 ini kita akan membahas tentang olahraga. Udin suka berolahraga. Badan Udin sehat. Udin sering berolahraga bersama teman-teman. Olahraga bisa juga sambil bermain. Hati senang dan badan menjadi sehat. Nah, baiklah anak-anak, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran 1. Kalian bisa melihat buku paket halaman 2. Kalian melihat ya, ada gambar Lani, Siti, dan teman-teman sedang asyik bermain sepeda. Mereka bersepeda di hari Minggu. Bersepeda itu menyenangkan, apalagi bila dilakukan bersama teman-teman. Nah, selain menyenangkan, bersepeda itu juga menyehatkan loh. Apakah kalian juga suka berolahraga dengan cara bersepeda? Nah, kalian sudah melakukan hal yang tepat karena kegemaran kalian itu bermanfaat, yaitu menyehatkan tubuh. Nah, sekarang kita akan mengamati beberapa gambar yang berkaitan dengan kegemaran ya, kegemaran, lalu juga permainan yang menyehatkan. Nah, yang pertama ada aktivitas jalan kaki. Jalan kaki itu walaupun terlihat biasa, namun menyehatkan anak-anak, apalagi bila kita berjalan santai bersama teman-teman seperti yang dilakukan oleh Lani dan teman-temannya. Kemudian untuk yang putri biasanya juga gemar lompat tali ya, seperti gambar yang kalian lihat ini. Nah, lompat tali ini juga menyehatkan karena membuat tubuh kita bergerak. Lalu ada permainan ular naga ya, ada permainan ular naga. Kalian pasti tahu permainan ini. Permainan ini sangat mengasyikkan. Lalu selanjutnya permainan tapak gunung. Permainan tapak gunung yaitu ada garis-garis tertentu yang membentuk kotak dan kalian melompat di atas kotak-kotak tersebut. Lalu balap karung. Balap karung ini sering diadakan ketika lomba 17 Agustus ya, 17-an. Itu saling berlomba-lomba mencapai garis finish. Ya, melompat di atas karung, jadi sambil membawa karung. Nah, seperti itu ya. Lalu lomba lari. Lomba lari ini berawal dari garis awal lalu beradu kecepatan. Jadi nanti yang sampai duluan itulah yang menang. Nah, apakah kamu suka bermain? Permainan apa yang kamu sukai? Nah, tahukah kamu permainan lain yang menyehatkan? Tadi adalah contoh beberapa permainan yang sering kita temui.
Anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan kegiatan membaca. Ada pada halaman 5. Ya. Kita akan membaca 5 nama permainan ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah nama permainan yang sering kita dengar, yang mungkin kita juga pernah melakukannya. Yang pertama, ular naga. Ular naga. Ya, seperti yang tadi ya, ular naga. Lalu jalan kaki. Jalan kaki. Kemudian sepak bola. Sepak bola. Kalian bisa menirukan di rumah ya, supaya mengenal huruf dan juga dapat melafalkannya atau membunyikannya. Lompat tali. Lomba lari. Nah, untuk kegiatan selanjutnya kita akan membuka halaman 6 ya. Halaman 6. Ayo mencoba. Perhatikan gambar Lani dan teman-teman. Ada 5 gambar. Ya, ada 5 gambar. Nah, kita diminta memberi tanda centang seperti ini. Seperti ini ya. Pada gambar yang menyehatkan, yang membuat badan kita sehat. Lalu memberi tanda silang pada gambar yang tidak menyehatkan. Nah, coba kita lihat gambar pertama, yaitu gambar Lani. Lani sedang melakukan pemanasan untuk berolahraga. Nah, ini menyehatkan atau tidak? Nah, tentu saja menyehatkan. Jadi kita beri tanda centang seperti ini. Ya, kita beri tanda centang. Lalu yang kedua, Edo sedang membaca. Membaca itu baik, tapi jika dilakukan sambil tiduran menjadi tidak baik karena dapat merusak mata. Jadi ini adalah kegiatan yang tidak menyehatkan. Kita beri tanda silang. Ya. Lalu yang ketiga adalah kegiatan berenang. Berenang adalah salah satu olahraga yang menyehatkan. Lalu kita beri tanda centang. Sudah. Ini adalah Siti. Siti menonton TV ya, menonton TV sampai ketiduran di sofa. Ini dia sampai lupa melakukan aktivitas lainnya. Jadi ini tidak baik dan juga tidak menyehatkan. Jadi diberi tanda silang. Yang terakhir adalah aktivitas bermain sepak bola. Bermain sepak bola itu menyehatkan ya anak-anak. Jadi kalian bisa memberi tanda centang. Nah, ini adalah aktivitas-aktivitas yang menyehatkan dan tidak menyehatkan. Jadi kalian harus bisa memilih melakukan hal-hal yang menyehatkan tubuh kita. Untuk kegiatan yang berikutnya, kita akan menyimak sebuah cerita. Sore hari Siti bermain dengan Dayu dan Lani. Siti bermain lompat tali. Setelah puas bermain, Siti pulang. Sebelum masuk rumah, Siti melepas sandal. Siti meletakkan sandal di rak. Setelah itu Siti mencuci tangan dan membersihkan diri.
Nah, seperti itu ya anak-anak. Jadi, setelah beraktivitas dari luar rumah, kita harus membersihkan diri. Dalam arti membersihkan kaki, kemudian mencuci tangan supaya bersih. Nah, kalian bisa menjawab pertanyaan yang ada di bawah ya. Siapa yang bermain lompat tali? Kalian bisa langsung menuliskannya di sampingnya jawabannya itu ya. Nah, lalu apa yang dilakukan Siti selesai bermain? Apakah kamu suka bermain di luar rumah? Apa yang kamu lakukan selesai bermain? Nah, kita akan melanjutkan lagi ya anak-anak. Pada pembelajaran ini materinya agak banyak, tapi aktivitasnya mudah kok ya. Jadi nanti kalian tinggal memberi centang atau mungkin juga memberikan tanda seperti pada aktivitas pada halaman 9 ini. Nah, beri tanda smile ya, senyum seperti ini pada gambar anak yang mematuhi peraturan ya, yang taat pada peraturan. Dan tanda seperti ini, tanda bersedih pada gambar anak yang tidak mematuhi aturan ya. Lalu kita lihat gambar yang pertama, berbaris rapi sebelum berolahraga. Nah, ini berbaris rapi itu berarti kan baik ya, artinya mau menaati peraturan. Jadi kita beri senyum di sini. Kita beri senyum. Nah, karena mereka taat pada aturan. Lalu yang kedua, berlaku kasar pada teman. Nah, ini tidak baik ini ya. Jadi kita beri tanda seperti ini. Nah, sedih karena ini tidak menaati aturan atau tidak baik, tidak bagus untuk dicontoh. Yang ketiga, marah karena kalah. Nah, ini juga tidak baik karena Siti marah-marah karena dia selesai bermain tuh kalah, jadi dia tidak terima. Nah, ini juga tidak baik untuk dicontoh. Jadi kita beri tanda seperti ini. Nah, lalu berikutnya mengantri giliran. Mereka dengan sabar mengantri giliran mereka. Jadi kita beri tanda senyum karena menaati peraturan. Lalu yang terakhir, menggunakan perlengkapan untuk keselamatan. Ketika bersepeda mereka taat menggunakan helm ya, dan perlengkapan untuk menjaga keselamatan mereka. Maka kita beri tanda smile. Anak-anak, sekarang kita lihat gambar berikut ini ya. Udin, Edo, dan Beni berlomba lari. Udin, Edo, dan Beni bersiap-siap. Siti meniup peluit tanda mulai. Prit, 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 itu bunyi peluit. Nah, Udin, Edo, dan Beni berlari cepat sekali. Jadi kali ini kita akan mengenal bunyi-bunyian ya. Bunyi-bunyian itu bermacam-macam. Ada bunyi alam dan juga bunyi buatan. Bunyi alam itu adalah bunyi yang dihasilkan oleh alam, seperti angin, hujan. Itu bunyi-bunyian yang berasal dari ciptaan Tuhan ya, bukan ciptaan manusia. Nah, supaya kalian lebih paham, kita bisa membuka buku tema halaman 11.
Nah, untuk di buku ini kita berlatih bersama-sama dahulu ya. Nah, ini kita diminta untuk memberi tanda centang untuk bunyi-bunyian alam dan tanda silang untuk bunyi-bunyian buatan. Ini yang pertama, bunyi angin bertiup. Angin bertiup itu berarti kan dari alam. Bunyinya wus wus wus. Nah, jadi kita beri tanda centang karena bunyinya berasal dari alam. Lalu bunyi beduk. Duk duk duk. Beduk ini kan ciptaan manusia, berarti termasuk bunyi buatan, maka kita beri tanda silang. Lalu bunyi ombak. Bunyi ombak, biur biur biur. Nah, ombak ini ada di lautan. Lautan adalah ciptaan Tuhan. Jadi, ini termasuk bunyi alam. Lalu kita memberi tanda centang. Lalu selanjutnya, bunyi gitar dipetik. Jreng jreng jreng. Nah, bunyi gitar adalah ciptaan manusia. Jadi ini adalah bunyi buatan. Kita memberi tanda silang. Selanjutnya, bunyi bel sepeda. Sepeda adalah ciptaan manusia. Buatan ya, buatan manusia. Berarti kita juga memberi tanda silang. Bunyi sepeda kring kring kring. Nanti kalian bisa mencoba membunyikan bunyi-bunyian ini ya, supaya kalian paham dan bisa membedakan bunyi-bunyian yang ada di sekitar kita. Lalu bunyi peluit ditiup. Prit prit prit. Peluit adalah ciptaan manusia. Jadi kita beri tanda silang karena ini adalah bunyi buatan. Lalu bunyi tepuk tangan. Bunyi tepuk tangan adalah prok prok prok. Ini termasuk bunyi buatan, maka kita beri tanda silang. Lalu bunyi pintu diketuk. Tok tok tok. Ini juga bunyi buatan, kita beri tanda silang. Nah, itu adalah contoh bunyi-bunyian yang ada di sekitar kita. Sekarang kita akan menyanyi bersama-sama.